Viral boikot minyak Rusia bikin harga BBM di Amerika Serikat selangit, netizen ura. Hurrah! Harga bensin di Amerika naik ke level tertinggi sejak Juli 2008 imbas pelarangan impor minyak dari Rusia. Kebijakan ini telah disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai sanksi yang diberikan Rusia setelah invasi ke Ukraina. Kami melarang semua impor minyak dan gas dan energi Rusia. Itu berarti bahwa minyak Rusia tidak akan lagi dapat diterima di pelabuhan Amerika Serikat dan orang-orang Amerika akan memberikan pukulan kuat lain ke mesin perang Putin, kata Biden. Melonjaknya harga BBM di Amerika Serikat menjadi sorotan netizen, salah satunya di akun TikTok @WLDnew. Amerika boikot minyak Rusia malah jadi bumerang. Bensin melonjak jadi 70.000 per liter, tulis caption dalam video tersebut. Namun para netizen Indonesia memberikan komentar kocak meski harga bensin di Amerika melonjak jadi 70.000 per liter, seperti akun @BTA. Semoga dolar jadi Rp500, ura. Akun @MIA, kami orang Indonesia senang mendengarnya, hura. Akun @UR, kesempatan untuk kita jualan bensin eceran kesana yuk. Sekedar informasi, dikutip dari Reuters Selasa 8 Maret, berdasarkan data AAA, harga bensin reguler di Amerika mencapai $4 per galon pada Minggu 6 Maret. Angka itu naik 11% dari minggu lalu yang sebesar $3,6, naik 45% sejak tahun lalu sebesar $2,76. Adapun 1 galon bensin di sana sama dengan 3,785 liter. AAA mencatat harga bensin pada 17 Juli 2008 lalu mencapai $4,114 per galon. Kala itu harga minyak mentah mencapai $147,27 per barrel. Bensin paling mahal tercatat berada di California seharga $5,288 per galon, diikuti Hawaii $4,695, Nevada $4,526 dan Oregon $4,466 per galon. Adapun harga bensin berjangka sudah mencapai $3,8 per galon pada Minggu 6 Maret kemarin. Angkatan Udara Ukraina hancur, Zelensky minta Amerika Serikat kirimkan jet tempur. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permohonan langsung kepada anggota parlemen dalam pembicaraan via Zoom Sabtu pagi. Ia menyerukan agar Amerika Serikat mengirimkan pesawat militer dan dukungan serta melakukan embargo minyak Rusia. Sumber lain mengungkapkan Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Ukraina membutuhkan jet tempur karena angkatan udaranya hancur pada hari pertama invasi Rusia. Dia meminta embargo minyak terhadap Rusia yang menurutnya akan menjadi faktor paling signifikan bagi Ukraina. Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jika ada saksi pada September atau Oktober tidak akan ada invasi. Urgensi permintaan Zelensky sudah terlihat sejak awal. Dia membuka dengan komentar yang berbunyi, "Ini mungkin terakhir kali Anda melihat saya hidup." Dia memperingatkan mereka bahwa setelah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti. Polandia dan Lituania, keduanya anggota NATO, akan menjadi berikutnya. Dia meminta Amerika Serikat untuk mengirim pesawat dan pasukan ke sana sekarang untuk bersiap untuk melepaskan kelebihan pesawat Pakta Warsawa, MiG dan Sukhoi dari
Polandia dan negara lain. Seorang sumber yang mengetahui panggilan itu mengatakan bahwa topik zona larangan terbang juga muncul dalam pembicaraan. Anggota Kongres Amerika Serikat Mike Wakely, Ketua Dewan Kaukus Ukraina, mengatakan kepada CBS News setelah panggilan telepon bahwa Zelensky telah menekankan bahwa pertempuran di udara sangat penting dan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Entah menutup langit atau memberi kami pesawat dengan satu atau lain cara karena pertempuran sering dimenangkan di udara, kata Wakely, menyimpulkan pesan Zelensky kepada Kongres seperti dilansir dari CBS News. Menurut Wakely, Presiden Ukraina itu diterima dengan hangat oleh Demokrat dan Republik. Ketika semua orang menyalakan mikrofon, mereka ada dukungan yang luar biasa, universal, kuat, bipartisan, bikameral. Ini bersejarah betul, dia pemimpin negara berdaulat yang bebas dan demokratis berbicara langsung dari ibu kotanya ketika dikepung dan dengan kesadaran bahwa dia telah menjadi sasaran kematian oleh seorang lalim otokratis. Wakely kagum pada betapa tenang dan beraninya Zelensky dan mengatakan dia berharap ini akan menjadi motivasi yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak bantuan Ukraina berlalu dengan cepat. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sebuah pernyataan setelah panggilan tersebut mencatat permintaan Zelensky untuk pesawat buatan Rusia. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu pemerintah memfasilitasi transfer mereka. Zelensky juga meminta anggota parlemen untuk bantuan yang lebih mematikan. Menurut salah satu sumber di telepon, dia meminta Amerika Serikat untuk memotong visa serta Mastercard dari Rusia. Menurut salah satu anggota parlemen, dari lebih dari 280 anggota Senat dan DPR Amerika Serikat bergabung dan panggilan via Zoom itu, Presiden Ukraina mengatakan kepada para senator dan anggota DPR bahwa dia berterima kasih atas sanksi keras dan tanggapan terpadu dari Barat setelah berbicara selama sekitar 30 menit. Presiden Ukraina menjawab pertanyaan dari anggota parlemen. Zelensky berterima kasih kepada Amerika Serikat atas sanksi berat yang menurutnya membuat para pemimpin bisnis Rusia terguncang akibat dampaknya. Dia juga berbicara tentang Rusia yang ditangkap Ukraina, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tentara sering tidak menyadari kondisi sebenarnya di Ukraina, tidak tahu bahwa mereka berperang dalam perang permusuhan. Dia berbicara tentang hubungan kuat Ukraina dengan Polandia dan mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan dan militer mengalir ke Ukraina dengan mudah. Sebuah sumber di telepon mengatakan bahwa Schumer mengatakan kepada Zelensky, kami terinspirasi oleh Anda dan kekuatan dan keberanian rakyat Ukraina. Sumber juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia dan pemimpin minoritas Mitch McConnell dan yang lainnya bekerja keras secara bipartisan untuk mendapatkan semua bantuan yang diminta pemerintah untuk rakyat Ukraina dengan cepat, lebih dari 10 miliar US dollar dalam bentuk dana ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan.